Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Permatasari. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 210590500320. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Berikut pendapat dari beberapa ahli yang mengenai makna kebahagiaan. Yang pertama, Al-Alusi, yaitu bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diharapkan. Yang kedua, ada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yaitu kebahagiaan adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Yang ketiga, Al-Ghazali, bahagia terbagi menjadi dua, antara lain bahagia hakiki adalah kebahagiaan ukhrawi yang dapat diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Yang kedua, bahagia majusi adalah kebahagiaan duniawi yang dapat diperoleh, baik itu orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Beberapa karakteristik hati yang sehat diantaranya: yang pertama, selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan Al-Quran sebagai obat untuk hati. Yang kedua, selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Yang ketiga, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, selalu menyadarkan diri apabila melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena urusan dunia. Keenam, selalu mendapat ketenangan, kenikmatan, dan kebahagiaan ketika menjalankan sholat. Ketujuh, selalu memperhatikan waktu agar tidak terbuang sia-sia. Yang ke-8, selalu berorientasi kepada kualitas amal selama hidup. Faktor-faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit. Yang pertama, banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengamati orang yang baik dapat ikut terbawa jelek karena bergaul dengan teman-temannya yang berperilaku jelek. Allah berfirman, teman-teman pada hari itu, sebagian mereka atas sebagian menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ahzab ayat 67. Masya Allah, betapa besar pengaruh pergaulan dalam kehidupan seseorang. Dari situlah kita harus benar-benar pandai dan selektif dalam berteman. Yang kedua, berangan-angan. Berangan-angan erat kaitannya dengan menghayal, di mana selalu bermimpi namun tanpa diikuti dengan usaha dan ikhtiar. Angan-angan adalah modal para pencundang dan berugi. Melalui pengertian inilah, kita sering dibingungkan oleh perbedaan antara khalayan dan impian. Khalayan adalah lamunan tentang kehidupan yang lebih baik tanpa ada perjuangan dan usaha. Sedangkan impian atau cita-cita adalah visi masa depan yang diperjuangkan melalui proses yang rasional dan sistematis. Ketiga, menggantungkan diri kepada selain Allah. Menggantungkan diri kepada selain Allah adalah perkara yang paling merusak hati manusia. Allah berfirman, mereka menjadikan ilah selain Allah agar mereka memberikan kemuliaan. Sesekali tidak, mereka akan mengingkari karena dibadahi dan mereka akan menjadi musuh. Quran Surah Maryam ayat 82. Manusia memiliki kesempatan yang sama untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa perantara. Yang keempat, terlalu kenyang. Kekenyangan terbagi menjadi dua, antara lain kekenyangan dengan barang haram,
ilzatihi, misalnya kekenyangan karena makan bangkai, darah, daging babi, burung yang bencengkrama kuat, anjing, atau makan binatang yang bertaring. Kemudian kekenyangan dengan makan perkara yang haram, li ghairihi, misalnya kekenyangan karena makan makanan hasil pencurian, barang yang digasap, atau barang yang didapat tanpa ada ridha dan pemiliknya. Kekenyangan juga dapat dikarenakan makan sesuatu yang mubah tetapi secara berlebihan, seperti berlaku israf atau berlebihan. Dalam makan makanan yang halal, perilaku ini termaksud tidak sehat, merusak organ tubuh, dan merusak hati. Kelima, terlalu banyak tidur. Banyak tidur dapat mematikan hati, memberatkan badan, menyia-nyiakan waktu, dan dapat menimbulkan kelupaan dan kemalasan. Keenam, berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna. Berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna dapat berpengaruh terhadap kesucian hati. Fitnah itu awalnya dari pandang mata. Bagaimana yang dijelaskan dalam hadis bahwa pandangan mata itu adalah racun yang dilepas dari panah iblis. Barang siapa dapat mengendalikan matanya karena Allah, maka Allah akan memberinya kenikmatan yang ia rasakan dalam hatinya sampai pada hari yang ia bertemu dengannya. Peristiwa benar biasanya berasal dari kelebihan pandangan. Betapa banyak pandangan yang berakibat kerugian besar yang tak terkirakan. Dan yang ketujuh, berlebihan dalam berbicara. Berlebihan dalam berbicara dapat membuka pintu-pintu kejelekan dan tempat masuknya setan. Mengendalikan berlebihan bicara dapat menutup pintu-pintu itu. Menanyakan alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kunci beragama terletak pada fitrah manusia, di mana sudah melekat dalam diri manusia dan menjadi karakter manusia itu sendiri. Menurut teologi tertentu, setiap manusia lahir membawa dosa warisan, sehingga di dunia ini manusia diberi tugas untuk membebaskan diri dari dosa. Berbeda menurut teologi Islam yang mengatakan bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci dari dosa dan telah beragama Islam. Tugas manusia adalah berupaya untuk terus menjaga kesucian dan keimanan hingga kembali ke Allah. Kebutuhan manusia akan agama. Kefitraan agama bagi manusia menunjukkan bahwa manusia tidak dapat melepaskan diri dari agama, karena agama merupakan kebutuhan fitrah manusia selama manusia memiliki perasaan takut dan cemas. Selama itu pula manusia membutuhkan agama. Kebutuhan manusia akan agama tidak dapat digantikan dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam aspek material. Kebutuhan manusia akan materi dapat menggantikan peran agama dalam kehidupan manusia. Kodrat manusia beragama. Yang pertama, tentang doa keselamatan. Setiap orang pasti ingin mendapatkan keselamatan. Ia merasa dirinya selalu terancam. Karena ancaman tersebut, ia ingin berpegangan dan menyadarkan diri kepada sesuatu yang ia anggap sebagai yang maha gaib dan maha kuasa. Sesuatu yang maha gaib tadi tentu saja bukan sesuatu yang setingkat dengannya, apalagi lebih rendah. Sesuatu yang lain yang bukan dirinya sendiri, itu zat yang maha kuasa, maha agung, maha suci, dan sebagainya. Karena hanya dengan perasaan berhadapan dengan zat yang maha kuasa dan maha agung, ia mau tunduk dan patuh dengan hormat dan khidmat. Kedua, tentang kebahagiaan abadi. Setiap orang ingin mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang ia harapkan bukanlah kebahagiaan yang sementara, tetapi kebahagiaan abadi. Kebahagiaan ini akan diperoleh seseorang di dunia, tetapi di akhirat kelak. Kebahagiaan inilah yang dijanjikan oleh agama. Yang ketiga, memerhatikan tubuh kita sendiri.
Apabila kita merenungkan dan memperhatikan tubuh kita sendiri sebagai manusia dengan kerangka dan disusun badan yang indah dan serasi dengan indera hati dan otak yang cerdas untuk menanggapi segala sesuatu di kanan kiri kita, akan sadar bahwa kita bukan ciptaan manusia, tetapi ciptaan Sang Maha Pencipta, Zat yang Maha Gaib dan Maha Kuasa. Keempat, apabila kita mendapatkan persoalan yang dilematis dalam kehidupan sehari-hari, orang sering dihadapkan pada persoalan yang sulit. Ia dihadapkan pada berbagai pilihan. Ia harus memeras otak, mempertimbangkan untung rugi, plus minus, dan aspek-aspek lain yang akhirnya dapat menentukan keputusannya. Anehnya, ia baru merasa mantap dan puas apabila pilihannya telah disandarkan kepada sesuatu yang ia anggap zat yang gaib, yang seolah-olah memberikan kepastian dan kemantapan pilihannya. Mengapa kami memilih Islam? Islam adalah agama dari Tuhan, berisi tuntunan hidup yang diwahyukan kepada hambanya untuk seluruh umat manusia. Agama Islam membina keseimbangan antara kedua segi kehidupan, kebendaan dan kerohanian. Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini untuk manusia, akan tetapi manusia sendiri itu mengabdi kepada Tuhan. Tuhan kehidupannya ialah melaksanakan kehendak Tuhan. Akidah yang dibawa oleh Muhammad diterima baik diantaranya karena yang pertama, mudah, rasional, dan praktis. Islam adalah agama yang tidak dicampuri mitologi. Ajaran-ajarannya sudah mudah dimengerti. Islam bebas dari takhayul dan setiap kepercayaan yang bertentangan dengan akal yang sehat. Keesaan Tuhan, kerasulan Muhammad SAW, dan konsep kehidupan sesudah mati adalah dasar pokok akidah Islam. Semua itu berasalan kuat dan logis. Dan seluruh ajaran Islam adalah lanjutan dari dasar-dasar kepercayaan ini. Semuanya mudah dipahami dan lurus. Dalam Islam tidak ada yang samar-samar dan tidak ada upacara-upacara atau peribadatan yang sulit. Semua orang dapat membaca langsung kitabul Al-Quran dan melaksanakannya dalam praktek. Islam selalu menganjurkan supaya orang berpikir, mempertimbangkan setiap urusan sebelum dilaksanakan, membahas keadaan yang sebenarnya dan berusaha mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam. Kedua, bersatu benda dan rohani. Islam tidak membuat garis pemisah antara kepentingan kebendaan dan kepentingan kerohanian. Dalam kehidupan manusia, bahkan Islam menjalin kedua-duanya, sehingga terbukalah jalan hidup yang sesuai dengan kemampuan orang atas dasar yang sah dan baik. Islam mengajarkan bahwa kebendaan dan kerohanian adalah dua hal yang selalu berdampingan, dan bahwasanya kesucian rohani dapat terhindar dari keburukan apabila sumber-sumber kebendaan dibaktikan untuk kepentingan kemanusiaan. Argumen sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama. Di antara karakter manusia, menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Secara horizontal, manusia butuh berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungannya baik flora maupun fauna. Secara vertikal, manusia butuh berinteraksi dengan zat yang menjadi sebab adanya dirinya. Yang menjadi sebab wujud manusia tentulah harus zat yang wujud dengan sendirinya sehingga tidak membutuhkan yang lain. Zat yang wujud dengan sendirinya adalah wujud hakiki, sedangkan suatu perkara yang wujudnya tergantung kepada yang lain sebenarnya tidak ada atau tidak terwujud. Kalau perkara itu mau disebut ada atau berwujud, maka adalah wujud irhafi. Wujud irhafi sangat tergantung kepada wujud hakiki. Hal-hal yang menjadi faktor penyebab harus bisa bermasyarakat. Yang pertama, adanya dorongan seksual. Kedua, adanya kenyataan manusia adalah makhluk yang serba terbatas dan makhluk yang lemah. Ketiga, karena adanya perasaan senang tiap-tiap manusia. Keempat, adanya kesamaan keturunan, kesamaan tentorial, senasib, kesamaan keyakinan, kesamaan cita-cita, kesamaan kebudayaan, dan lain-lain. Keempat,
Kelima, manusia tunduk dan patuh pada aturan dan norma sosial. Ketujuh, perilaku manusia mengharapkan suatu penghargaan dan pengakuan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Kelapan, berinteraksi, berkomunikasi, dan beradaptasi dengan lingkungan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. 10. Potensi manusia akan berkembang bila hidup di tengah-tengah manusia dan bermasyarakat. Manusia juga merupakan makhluk budaya. Oleh sebab itu, manusia sering disebut makhluk sosial budaya, artinya makhluk yang harus hidup bersama dengan manusia lain, suatu kesatuan yang disebut dengan masyarakat. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan dari materi tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.